Pernahkah kamu mendengar istilah jumlah air di bumi tetap? Tapi, pernahkah kamu berpikir jika jumlahnya tetap, kok masih terjadi kekeringan dan kelangkaan air? Atau mungkin kalian pernah merasakan gak sih kalau di perkotaan, khususnya air minum, banyak dijual dalam kemasan galon, botol, bahkan gelas? Nah, di video kali ini, kita akan diajak menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi mengenai apa sih hubungan ketersediaan air dengan perubahan iklim? Apakah dugaan bahwa air jumlahnya tetap itu benar ada? Lantas, mengapa hal-hal tadi bisa terjadi? Penasaran kan? Yuk simak terus video ini. Manusia membutuhkan air untuk kehidupan sehari-hari. Tapi tahukah kamu, tidak semua air bisa dikonsumsi loh oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Air yang digunakan oleh makhluk hidup dan juga manusia merupakan air yang tergolong bersih. Nah, untuk kebutuhan air sendiri, rata-rata manusia membutuhkan sekitar 150 liter per harinya. Ini menurut penelitian dari Wardana 1999. Sedangkan untuk kebutuhan air minum sendiri, 70,97% rumah tangga di Indonesia yang baru mempunyainya. Sedangkan 29,3% lainnya belum mempunyai sehingga membeli air dalam bentuk kemasan untuk mencukupi kebutuhan air bersih. Jika memang air jumlahnya tetap, lantas kok masih aja beli air? Kekeringan dan atau bahkan kekurangan air. Daripada bingung, yuk simak terus ilustrasi berikut. 70% permukaan bumi merupakan air, namun tidak semua air dikategorikan sebagai air bersih. Air bersih merupakan air yang tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau, dan pH-nya relatif netral. Namun di daerah perkotaan air bersih sulit didapat, sehingga untuk mencukupi hal itu banyak orang khususnya di daerah perkotaan ini membeli air dalam bentuk kemasan ataupun air dalam bentuk botol. Lantas, mengapa air bersih tidak seluruhnya? Dan kok masih aja sih terjadi kekeringan di berbagai daerah? Air jumlahnya memang relatif tetap, namun kualitas dan persebarannya dipengaruhi oleh iklim. Air dikatakan jumlahnya tetap karena air melalui proses siklus hidrologi secara terus-menerus. Siklus ini bermula saat terjadinya evaporasi atau penguapan dari permukaan air, air danau, sungai, dan lain-lain yang diakibatkan oleh persinaran matahari. Selanjutnya ada juga proses transpirasi. Proses transpirasi juga merupakan proses penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan akibat dari adanya proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Setelah terjadinya proses evaporasi dan transpirasi, selanjutnya uap-uap air tadi akan melakukan proses kondensasi, yaitu di mana uap-uap air akan membentuk awan. Uap-uap air ini akan semakin berat dan semakin berat selanjutnya akan membuat awan menjadi tebal. Awan-awan yang tebal tadi akan melakukan proses presipitasi di mana proses ini merupakan proses turunnya hujan dan titik-titik air dari awan ke bumi. Titik-titik air yang bisa kita sebut hujan ini akan menyerap yang biasa disebut dengan proses infiltrasi, yang selanjutnya air-air tanah akan mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Selanjutnya akan terjadi proses evaporasi dan terjadi lagi proses kondensasi sehingga membentuk suatu siklus yang disebut dengan siklus hidrologi. Oke, makin penasaran bukan dengan hubungan antara perubahan iklim dengan ketersediaan air? Sebelum mengetahui hubungannya, yuk simak dulu animasi perubahan iklim berikut. Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam pola cuaca di suatu wilayah akibat dari meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer. Mengapa pola cuaca tersebut bisa berubah? Berikut ilustrasinya. Saat ini, energi yang diterima dari matahari semakin lama semakin banyak, tetapi proses pengeluaran energi tersebut terhalang atau terpantulkan karena adanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi.
gas-gas seperti emisi karbon dioksida atau CO2 dari hasil pembakaran bahan bakar pada berbagai aktivitas manusia dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Hal inilah yang kita sebut sebagai pemanasan global karena suhu bumi menjadi naik akibat panas dari matahari yang tidak dapat dipantulkan keluar dari atmosfer bumi. Pemanasan global ini menyebabkan lebih banyak penguapan yang mengarah ke lebih banyak curah hujan yang dapat mengubah pola cuaca di daerah tertentu, mengakibatkan suatu daerah menjadi lebih basah atau lebih kering. Perubahan pola cuaca secara keseluruhan di daerah tertentu itulah yang disebut sebagai perubahan iklim. Nah, sampai di sini sudah paham kan mengenai mekanisme perubahan iklim? Selanjutnya, yuk kita cari tahu bagaimana keterkaitannya dengan ketersediaan air. Ketersediaan air erat hubungannya dengan kondisi iklim bumi. Menurut penelitian Mudiarso tahun 2003, pola distribusi curah hujan dipengaruhi oleh peningkatan suhu bumi, di mana peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, itulah mengapa iklim sangat berpengaruh dengan ketersediaan air, karena jika suhu bumi naik, maka ada kecenderungan daerah yang kering akan semakin kering dan daerah yang basah akan semakin basah. Loh, kok gitu? Bingung ya? Yuk kita simak lagi. Seperti yang kita ketahui, musim di Indonesia ada dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Perubahan curah hujan yang tidak menentu diamati berdasarkan dua musim tersebut. Pada musim hujan, curah hujan menjadi tinggi sehingga bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Bencana-bencana ini mengakibatkan berkurangnya lahan terbuka hijau, kekeringan, dan kerusakan lingkungan lainnya. Kondisi ini akan mempengaruhi pasokan air untuk wilayah perkotaan dan lahan pertanian. Perubahan iklim juga akan mengakibatkan terjadinya pergeseran musim, di mana musim kemarau akan berlangsung lebih lama dari waktu normalnya, dan musim hujan akan berlangsung lebih singkat dari waktu normalnya. Air hujan yang turun dengan intensitas yang tinggi tidak mampu ditampung badan air, sehingga mengalir dengan cepat ke laut. Dan musim kemarau yang relatif lebih panjang akan mengakibatkan kekeringan. Akibatnya, pasokan air akan berkurang sehingga terancam krisis air, terutama air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Krisis air, terutama krisis air bersih yang layak untuk dikonsumsi, merupakan permasalahan serius karena air adalah kebutuhan utama bagi seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, ayo kurangi emisi gas CO2. Cegah perubahan iklim. Ayo bijak dalam menggunakan air.